Sebetulnya lebih pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kayak misalnya gini deh, mmm, kalau video, bahasanya harus terduga ya, apa, artis terduga, Giselle gitu ya, itu sebetulnya siapa yang tidak beretika atau siapa yang salah gitu kan. Di satu sisi ketika orang menghujat bukan menghujat, ngomongin, anti pornografi misalnya, eee, atau tidak boleh memperdagangkan atau memperlihatkan aurat dan seterusnya, di sisi lain orang tetap terus membagikan video itu, yang begitu yang punya pasti nge-share ke temannya, begitu yang punya pasti nge-share ke temannya. Nah, itu kan sebetulnya jebakan teknologi, yang tadinya, harusnya menjadi ruang-ruang privat, begitu ada yang bandel, langsung di-share. Begitu juga kayak nanti rekan-rekan kalau mau juga merekam, hati-hati kalau mau merekam. Apakah? Karena gini, nggak semua kalian ini canggih banget, ya, pegang handphone, handphonenya handphone smartphone, tapi ternyata begitu dia ke-lock, begitu dia penuh, yang dicari tukang servis handphone. Begitu cari tukang servis handphone, berarti semua data yang ada di situ pindah ke komputernya tukang servis handphone kan, yang berhijab. Misalnya ada foto yang tidak berhijab, pakai baju yang, menunjukkan aurat, misalnya cowok-cowok lagi, foto-foto narsis dan seterusnya. Nah, itu juga kalian juga harus aware itu gitu, bagaimana kemudian teknologi ini yang pada umumnya bukan diciptakan ya, dibuat untuk mempermudah mahasiswa mempermudah manusia, tapi seringkali manusianya kalau nggak cukup bijak, malahan jadi jebakan Batman, gitu. Dan juga kemudian, eee, malahan kayak orang pinter kadang malahan yang jadi kadal duluan gitu ya. "Oh, gue tahu nih selanya di sini gini 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 caranya." "Enggak, gini aja, gini gini gini." Gitu. Jadi, bagaimanakah kemudian, kita sebagai manusia juga mampu menjaga, eee, etika sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih baik kepada kehidupan manusia. Nah, oke, untuk di ciri khas terkandung dalam ilmu pengetahuan, ya, karena perdebatannya aja kayak gini, mmm, kalian nggak kebayang cloning sih ya, mungkin yang tidak terbayang cloning, cuman di diskusi-diskusi yang lebih advance, itu udah ngomongin cloning. Di Australia juga udah banyak pakai cloning untuk, apa namanya, industri per apa sih, biri-biri, perdombaan, gitu. Jadi dia bisa menghasilkan domba yang dagingnya enak, eee, atau bulunya lembut kayak kasmir dan seterusnya, itu pakai rekayasa genetika. Mmm, ya, tapi ilmu pengetahuan itu harus rasional, antroposentris, ya, kecenderungan sekuler dan, dengan suatu etos kebebasan. Maksudnya rasional tuh gimana? Harus jelas gitu ya, runut logikanya harus jelas, reasoning-nya harus jelas, alasannya harus jelas. Eee, Antroposentris ini dia berpusat kepada kehidupan manusia gitu ya. Antro itu manusia, sentris itu sentral. Jadi sentralnya pada manusia. Bermanfaat nggak untuk manusia? Atau, dia mampu menunjukkan, apa namanya, eee, menunjukkan kemampuan manusia, "Oh, saya bisa bikin mobil, saya bisa bikin pesawat." Nah, itu antroposentris. Untuk apa pesawatnya? Pesawatnya untuk mengangkut manusia terbang melintasi, eee, suatu kawasan dan seterusnya. Cenderung sekuler, maksudnya sekuler ini apa? Kalau mungkin teman-teman juga pernah, mengetahui soal politik, identitas agama, sekuler itu berarti dia merujuk pada, tidak memunculkan suatu identitas agama gitu ya.
Bukan berarti dia tidak memiliki nilai ketuhanan, tapi dia tidak menunjukkan, identitas agama, oke. Kalau untuk yang banyak belajar sejarah Islam juga mungkin ya, bisa lihat juga berapa ilmuwan-ilmuwan yang muncul ke dunia gitu, itu sebetulnya, dari, pemikir-pemikir Islam. Namun kebermanfaatan keilmuannya itu tetap dipergunakan oleh seluruh umat manusia, gitu loh. Kayak misalnya, apa, lampu lampu itu siapa yang bikin? Orang Kristen kan, gitu ya. Tapi kan bukan karena agamanya kita lihat, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian itu bisa bermanfaat oleh semua orang, sampai ke pelosok, gitu. Pencahayaan digunakan untuk semua orang, gitu. Jadi itu yang dimasukkan sekuler, dan memiliki suatu etos kebebasan, gitu. Ketika orang lagi eksperimen, dia mau ngelempar apel dari atas gedung, dari atas pohon, dari sebelah dan seterusnya untuk membuktikan apel itu ditarik oleh gravitasi dan pasti ke bawah. Nah, itu juga terserah aja, kalau mau ngetes, cuman ya kadang-kadang harus ada, kadang-kadang kemudian nilai agama itu membatasi, apa namanya, bukan membatasi, memberikan, satu kontrol, gitu. Satu kontrol untuk bagaimana, manusia bereksperimen atau ini, oke. Konsekuensi yang timbul dari perkembangan ilmu pengetahuan, oke. Positif, orang didorong untuk jadi yang lebih lebih cepat maju gitu. Ada nggak di antara kalian yang ikutan, apa namanya, online courses, apa, kursus online? Ada yang ikutan kursus online setelah lulus SMA ini ada yang ikutan kursus online nggak, yang di luar akademis? Kursus bahasa Inggris kah? Atau kursus apa, ada nggak? Atau personal Belum, branding? Bu. Belum ya? Oke. Sebetulnya bisa, kenapa? Kan kuliah juga paling berapa menit ya, terus nongkrong-nongkrong uang jajan banyak yang dipotong gitu kan. Jadi manfaatin, silakan dimanfaatkan gitu. Nah itu artinya handphone handphone yang dibanding nungguin pacarnya nge-WA, nggak nge-WA-WA atau gebetan nggak punya gebetan juga kan, jadi hampa handphonenya, bisa juga digunakan untuk kursus. Nah itu positif gitu, salah satu teknologi yang bisa kita gunakan. Mmm, Seperti drone. Apakah drone cuman buat moto dari atas terus ada dada buat travel blogger? Tentu saja tidak gitu kan. Bisa juga nanti kalau misalnya nanti akan ada yang kerja di perusahaan tebu atau misalnya di agrikultur dan seterusnya, dia untuk memantau hasil, pertanian atau perkebunan dan seterusnya. Nah tapi negatifnya apa? Ya, dia mendorong arogansi. Arogansi itu kesombongan ya, ilmiah yang menjauhkan nilai-nilai agama, etika, dan sehingga menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Nah ini tadi gitu kan, kayak si yang video yang viral itu, udah jelas-jelas dia, lagi jomblo, kok dia bisa melakukan, tindakan tersebut gitu kan. Itu kan jadinya menjauhi nilai agama gitu loh. Kalaupun misalnya dia memiliki suami dan kemudian videonya bersama suaminya, apa serunya gitu ya, emang dia melakukan hal yang sesuai agama gitu kan. Agama mana saja kan membolehkan adanya hubungan intim antara suami istri. Karena dia tidak, karena dia menjauhi nilai-nilai itu jadinya terjadi seperti itu. Nah jadi, saya juga nggak bosan-bosan kadang-kadang mengingatkan mahasiswa untuk, ini udah ada handphone nih. Nah, waktu itu saya ngajar di, ngomongin politik lah ya, eee, "Ada nggak yang udah baca koran atau beli koran hari ini?" Terus dia bilang, "Ngapain Mbak beli koran? Ngapain Bu beli koran? Kita kan pakai pakai handphone juga cukup," kata dia. "Pakai handphone kan juga bisa." "Iya udah," gitu, "oke. Udah follow Kompas belum? Udah follow ini belum? Udah follow itu belum?" "Belum juga." Jadi again and again, teman-teman walaupun satu semester ini kalian kuliahnya di rumah aja, eee, harus tetap mendorong apa yang bikin kalian penasaran, apa yang kalian bisa tambahkan kemampuan ataupun networking gitu. Jadi, eee,
gimana caranya, itu harus dipertimbangkan karena terkait dengan teknologi yang kita pakai. Teknologi yang kalian gunakan tiap hari adalah satu doang, paling gampang dan udah pintunya kemana aja. Nih handphone nih, ya kan? Nih handphone udah dipakai kalian ngapain aja, bermanfaat nggak untuk kehidupan kalian, gitu. Bisa datengin duit, beberapa orang bisa dagang online ya kan, udah bermanfaat tuh buat manusia. Tapi bisa juga dipakai buat nipu-nipu yang SMS, "Selamat Anda pemenang Indosat, untuk itu Anda" ya kan, gitu. Nah itu yang negatifnya gitu, karena, dia tipu-tipu gitu, nggak boleh tipu-tipu. Oke, ini, eee, ini sebetulnya ketika kita ngomongin perkembangan ilmu pengetahuan, kita harus mendorong, bagaimana pola kita berpikir gitu ya. Landasan pengembangan ilmu ini mengacu pada 3 pilar filosofis keilmuan yang bersifat integratif dan pragmatis. Nah, kerangkanya bagian ini. Nah, ini modal ngobrol sama anak-anak politik, nah, anak jurusan lain. Mau itu ilmu pemerintahan, mau itu apa namanya, hubungan internasional, saya rasa administrasi negara juga, ya, ya bisa aja saya lagi kuliah sih. Ya oke, oke. Ya, ada yang namanya ontologi, dia ngomongin apa, ada yang namanya epistemologi, bagaimana, dan aksiologi, kemana. Ontologi misalnya, eee, oh kita ngomongin handphone aja ya, dari tadi ngomongin handphone. Ontologi itu apa? Apa? Apa itu handphone? Ya, handphone adalah, alat komunikasi yang memiliki fitur apa, dia bentuknya bagaimana gitu kan. Apa yang membedakan handphone atau mobile phone atau telepon genggam sama telepon biasa. Nah itu apanya, jadi harus deskriptif. Ya, deskriptif itu disebutkan, ininya. Apa itu kacamata? Bagaimana kemudian membedakan kacamata, seperti saya, kacamata minus sama kacamata merenang. Nah, itu apa? Apa yang membedakan? Kemudian epistemologi. Nah, itu yang menyatakan realita. Misalnya, eee, apa itu apa itu bulu domba gitu kan. Bulu domba itu adalah bulu-bulu yang dihasilkan dari seekor hewan, berjeniskan domba. Domba itu memiliki kaki 4, eee, makanannya rumput, dia juga punya ekor dan seterusnya, misalnya begitu. Epistemologi, bagaimana bulu domba dihasilkan, bagaimana kemudian bulu domba bisa jadi suatu, baju yang mahal gitu kan. Kalau kalau kita orang tropis, orang Indonesia biasa pakai baju katun. Kenapa? Karena tropical, cuacanya, tropis, kadang panas, kadang dingin. Dingin juga tidak sampai dingin banget. Jadi kita nggak butuh baju berbulu domba gitu ya, karena kita nggak butuh kehangatan. Gimana caranya? Nah caranya ini, dia ngomongin metodologi. Metodologi itu ngomongin tahapan, 1, 2, 3, 4, 5 itu metodologi, gitu ya. Jadi, pertama-tama dia harus punya domba dulu. Nah dari domba, dombanya jangan lupa dikasih makan, udah dikasih makan nanti bulunya lebet. Kalau udah bulunya lebet, berarti dia harus digundulin. Udah bulu yang digundulin itu dikumpulin, kemudian dimasukin alat pemintal. Ini kemudian nanti udah dipintal, udah jadi benang, kemudian dia di apa, anyam, apa sih, ya digituin, pokoknya dia jadi bahan, kemudian bahan itu akan dipotong dan kemudian dijahit dan kemudian dia menjadi baju. Baju yang bentuk apa sesuai dengan pola yang dibikin. Nah itu metodologi, itu tahapan. Bagaimana? Mana, untuk apa baju berbulu domba dibuat? Untuk memberikan, kehangatan bagi tubuh manusia supaya bisa menghadapi cuaca yang dingin. Ya kurang lebih gitu framework-nya. Dan itu juga berlaku untuk handphone, juga berlaku untuk ketika kita ngomongin, apa Si namanya, Eci 7 hari lagi kamu orang yang perasaan itu. Kenapa beli dari baju?
juga untuk ngomongin tadi. Oke. Kurang lebih begitu. So far ada pertanyaan? Kalau nggak salah kuisnya ini deh. Saya lupa, saya bikin kuisnya udah lama, tapi kayak kalau nggak salah kuisnya ini. Ada pertanyaan? Enggak ya? Ibu, Ya. yang Ibu izin bertanya tadi boleh diulangin tentang yang ontologi, Bu? Kalau ontologi itu sebetulnya seperti yang di gambar ini ya, dan kalian juga bisa download di vClass. Ontologi itu apa? Apa itu maksudnya dia menjabarkan yang ada di realita. Jadi dia hanya menjelaskan deskripsi apa yang mau kita bahas gitu. Kita mau bahas bagaimana gelas, apa fungsi gelas, nah tujuan gelas itu untuk misalnya memudahkan manusia minum, itu nanti dia di aksiologi. Tapi gelas yang umumnya berbentuk misalnya seperti ini, dia memiliki kedalaman, bagaimana membedakan piring, mangkok gitu ya, itu apa, gitu, kurang lebih begitu. Ada lagi pertanyaan? Udah ya? Oke, next. Oke, ini penjelasan lebih lanjutnya nih. Seringkali saya lebih suka menjelaskan, yang dalam satu gambar keseluruhan, seluruhnya problematika keberadaan eksistensi, itu kan, memberikan landasan bagi penyusunan asumsi dasar-dasar teoris. Jadi ontologi misalnya ngomongin apel tadi ya, apel jatuh ke bawah. Jadi kenyataannya adalah apa yang bagaimana dia bisa jatuh ke bawah itu kemudian lanjutannya, tapi apel jatuh ke bawah, pena jatuh ke bawah, buku jatuh ke bawah. Jatuh itu kita berasumsi kalau jatuh dia ke bawah, ya kan? Nggak ada tuh kita ngomongin, "Wah, si Gita nih jatuhnya ke atas." Jatuhnya ke atas, maksud lo? Itu adalah deskripsi yang sangat aneh gitu kan. Nggak mungkin jatuh ke atas, karena pasti jatuh ke bawah. Kenapa? Bagaimana si Gita, pena, apel, buku ini bisa jatuh ke bawah? Bagaimananya? Dijawabnya pakai, ya epistemologi. Bagaimana? Nah ini sumber kenyataan ya, sumber kebenaran bahwa ada gravitasi. Bagaimana menyatakan bahwa gravitasi yang narik ini cara-caranya. Bagaimana cara memperoleh kebenarannya. Jadi begitu apapun yang dijatuhin begitu, oh oke, 4 barang Gita, buku, pena, apel jatuh ke bawah. Ya kan Galileo. Coba kalau kotak yang dijatuhin. Coba kalau kertas. Kemudian akhirnya waktu zaman SMP, SMA kalian menentukan bagaimana kecepatan M kali G ya, massa kali gravitasi. Dan bagaimana kemudian itu ditemukan, Ini yang gitu sosial ya. politik. Terus berikutnya adalah aksiologi, berkaitan dengan perbandingan nilai, moral, dan penemuan. Mengembangkan etos keilmuan. Aksiologi ini apa tujuannya gitu. Apakah dia kemudian nilai-nilai yang lain, nilai etika, moral, dan religius itu berperan. Ya kalau kalau saya waktu saya kecil era film, bukan era film sorry, film-film yang banyak muncul di saya itu adalah, muncul di layar lebar waktu saya kecil itu adalah, konsep reinkarnasi atau konsep, perjalanan waktu. Maksudnya perjalanan waktu itu bagaimana kemudian orang dari masa depan bisa ngasih tahu ke masa sekarang apa yang terjadi dan seterusnya. Dan itu adalah, film-film itu kalau karena saya suka menonton film ya, film itu kadang-kadang merefleksikan apa yang pikirin sama si umat manusia gitu ya. Dia pengen time travel gitu karena tiba-tiba, dia sudah pernah melakukan kesalahan terus dia mau mau, "Duh bisa nggak sih gua nggak melakukan kesalahan itu?" Gitu. Orang mau time travel. Tapi apakah mungkin gitu kan? Kalau di Islam, di nilai agama gitu ya, ada yang namanya takdir, oh nggak bisa.
ketika lu harus memilih, lu sudah melakukan pilihan, lu terima konsekuensi. Nah, itulah kehidupan. Nah, makanya kemudian banyak juga ahli pikir mengatakan bahwa adanya terjadi kenyataan yang paralel. Itu udah aneh-aneh lagi ya. Kalau teman-teman yang kepo boleh baca buku sendiri ya, jangan dibebankan ke saya. Maksudnya apa, Bu? Terjadi paralel. Jadi di sini pada waktu yang sekarang ada waktu Gita menjadi dosen. Di waktu yang lain Gita jadi artis. Ya, di waktu yang lain itu paralel. Di waktu yang lain ada Gita jadi misalnya anak gelandangan gitu, orang gelandangan. Oh ya. Sebentar ya. Oke, nah itu aksiologi, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Ini 3 lagi kok. 3 lagi itu biasanya 1 penutup, 2 lagi berarti 2 slide lagi. Oke. Ini sebetulnya mungkin sudah dibahas juga sama Bu Erna terkait etika akademis gitu ya. Makanya apakah kita boleh menggunakan teknologi yang dibuat orang-orang lain? Apakah kita boleh menduplikasi seni orang lain? Apakah kemudian kita boleh mengkloning makhluk hidup? Nah, ini yang kalian harus harus pikirkan. Maksudnya apa, Bu? Kita ngapain mikirin susah-susah? Kayak gini ya. Gojek udah ada ya? Udah ada Gojek nih. Ada Grab. Ya, ada Grab. Yang sebelum-sebelumnya malahan ada, aduh gue lupa deh satu lagi itu logonya apaan ya. Yang sempat hilang dari Indonesia. Padahal maju di luar negeri. Kemudian sekarang ada Maxim. Nambah lagi ada InDrive apa gitu ya. Padahal teknologinya sama ya. Tapi ada yang beda kan. Jadi kita nggak, jadi Gojek nggak bisa ngambil 100% Grab punya ya. Bener nggak? Atau Maxim nggak mungkin sama persis sama Grab atau sama Gojek yang orang Indonesia udah kenal lebih dulu. Yang artinya ternyata yang begitu terjadi orang tidak berani menggunakan bleksek fotokopi teknologi yang digunakan yang sudah dibikin oleh orang lain. Makanya secara hukum kemudian perlu yang namanya hak cipta. Gitu. Boleh apa enggak? Coba jawab, boleh apa enggak? Yang pertama, kita menggunakan teknologi yang dibuat orang lain. Boleh apa enggak? Ada yang mau jawab? Boleh pakai chat kalau nggak mau ngomong. Mana chatnya? Boleh atau enggak? Maaf Bu, gimana tadi Bu? Boleh nggak kita pakai teknologi yang dibuat orang lain? Boleh. Boleh Bu. Boleh. Bolehnya kenapa? Kenapa bisa boleh? Memanfaatkan Bu. Ya nanti ketika kita ngomongin, ketika kalian akan dihadapkan dengan undang-undang hak cipta gitu ya, perlindungan hak cipta gitu ya. Nggak bukan sekadar boleh. Boleh ini, kenapa kamu boleh pakai handphone sama Apple, sama Oppo, sama Vivo dan yang lain? Karena kamu sudah bayar. Ya kan? Ini nih, harganya berapa? 2 jutaan. 2 jutaan kali ya, waktu itu ya beli. 2 jutaan kenapa? Karena 1 jutanya bayar lisensi. Tiap komponen ini ada hak ciptanya. Nah, kita boleh pakai kalau kita bayar. Gitu. Kita boleh pakai kalau kita izin. Dengan membayar berarti kita beli izinnya. Sebetulnya begitu sebagiannya. Karena gini, sebetulnya kalau mau bikin, bikin aja bisa kok. Orang Indonesia itu bikin mobil juga bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena pabrik
manufaktur mobil itu banyak di Indonesia. Toyota ada, Daihatsu ada gitu ya, tapi kenapa kemudian mereknya tetap merek Toyota? Kenapa mereknya tetap Honda? Kenapa tetap perusahaannya namanya perusahaan Jepang, gitu ya. Artinya ada lisensi yang kita beli. Ya, makanya kemudian secara bisnis yang lebih luas, tetap ada uang yang masuk ke negara asal perusahaan tersebut. Tetap ada duit yang masuk ke Jepang. Misalnya Renault, Renault itu apa ya? Eropa ya. Ada tetap duit yang masuk ke Eropa. Ada kamu beli Ford, Ford udah hilang dari Indonesia. Ada duit yang tetap masuk ke perusahaan Amerika. Jadi boleh-boleh, bisa-bisa gitu. Sekarang pertanyaannya nambah, boleh nggak kamu menduplikasi karya seni orang lain? Dan kamu akui sebagai karya seni kamu? Boleh nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak boleh, Bu. Misalnya, kalau kayaknya kalau zaman SMA saya dulu belajar ada Van Gogh atau kalau Indonesia siapa ya? Duh, saya nggak hafal pelukis-pelukis. Kalau misalnya kamu mereplikasi, bukan duplikasi ya, mereplikasi gitu ya, misalnya, ah, foto di foto di mana, eee, aduh saya nggak tahu tempat, di Bukit Sakura bagus gitu ya, foto di Bukit Sakura bagus gitu kan, eee tapi kan foto yang kamu hasilkan walaupun kadang-kadang handphone-nya sama angle-nya mirip-mirip gitu, angle-nya mirip kan beda juga kan, yang difoto kan teman kamu moto jam 10 kamu foto jam 12 hasilnya jadi beda gitu loh. Nah itu mereplikasi, ya bukan menduplikasi tapi kalau misalnya makanya, kita para dosen selalu mengingatkan pada mahasiswa nggak boleh nyontek gitu. Terus gimana dong kita kan dan segala macam, mmm kadang ada beberapa dosen juga yang mementingkan orisinalitas. Maksudnya orisinalitas itu, yang penting mahasiswanya bikin sendiri dan mencoba untuk membuat sendiri, alih-alih dia nyontek-nyontek terus, gitu. Karena it is very not good gitu ya kalau misalnya kalian mencontek gitu. Mmm, Mendingan tanya, mendingan bikin, mendingan begadang. Jadi, mendingan kerjain, kenapa? Satu, kalian tuh belum berasa mahasiswa karena belum pernah kuliah di kampus kan. Belum berasa. Nah, jadi cuman yang rasa yang bisa kalian rasain itu mengerjakan tugas ya, kerjain aja sebagus-bagusnya. Jadi hindari hindari menconteknya. Pertanyaan yang terakhir, boleh nggak kita mengkloning makhluk hidup? Mengkloning tahu ya, cloning ya? Mengkloning tahu ya? Tahu istilah bayi tabung nggak? Sama nggak bayi tabung sama cloning? Nggak sama, oke. Ada yang geleng-geleng. Entar saya belum lihat semuanya. Ada yang tapi tahu mengkloning ya? Tahu cloning nggak? Nanti kalau ditanyain bolehkah kita mengkloning makhluk hidup ternyata kalian nggak tahu cloning ya jawabannya asal-asal. Tahu cloning? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu cloning, oke. Ada yang tahu cloning? Kurang banyak nonton film sci-fi, kebanyakan nonton Korea kalian. Cloning itu menyamakan Mhm, menyamakan hal, Bu. menyamakan Produk hal, oke. atau dan lainnya. Oke. Ada lagi? Kalau mengkloning makhluk hidup kira-kira gimana? Ada yang punya? Membuat sesuatu yang sama seperti makhluk hidup tersebut. Oke. Ya. Jadi tiba-tiba, oh kalau mau nonton film tapi filmnya agak 2000 berapa saya nggak tahu, tuh ada Gemini, Gemini Gemini kalau nggak salah. Gemini itu yang main ada yang main Bad Boy itu siapa sih? Bukan Bruce Willis, Bruce Willis mah yang hitam, saya lupa. Ada film Gemini. Jadi karena dia, eee, prajurit tangguh, kemudian genetiknya direplikasi berulang. Gitu ya. Jadi ada Gita, Gita ini secara fisik yang begini ya,
dengan kemampuan kecerdasan seperti ini dan seterusnya, itu ada 10 orang dan itu hanya bisa terjadi ketika kita melakukan cloning, kira-kira. Jadi cloning itu tidak dihasilkan dari, pertemuan sel telur dan sel sperma, tidak seperti itu. Dia hanya memfotokopi, jadi makhluk hidupnya difotokopi. Dan kira-kira boleh nggak yang kayak gitu? Oke, satu geleng-geleng. Boleh nggak kira-kira? Kamu bayangin, ya siapa namanya, ada Anissa Doni, Fahri misalnya, atau Anis, atau ini yang Nanda, Arini, Yoga, tiba-tiba dia bukan kembar ya, kalau kembar itu kamu memang berasal dari sorry, rahim yang sama gitu. Ini kembar tapi nggak berasal dari rahim, dia berasal dari lab, dari laboratorium, rekayasa genetika. Boleh nggak? Boleh nggak cloning? Izin menjawab, Bu. Ya, Mungkin kalau tujuannya itu baik, boleh mungkin, Bu. bentar, manusia di-cloning, tujuan yang mana jadi baik? Manusia di-cloning? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh, kenapa tidak boleh? Karena manusia memiliki haknya masing-masing dan tidak boleh disama-samakan seperti Bu. Seorang tuh berbeda-beda sifat Oke. maupun dan lainnya. Oke, betul. Nggak boleh disama-samain, itu beda konsepnya sama cloning. Kalau saya nggak boleh disama-samain sama Komang nih ya, ya oke, saya ngerti, tapi secara konteks, identitas gitu. Nggak boleh disama-samain. Bisa saja ternyata in the future karena, eee, kamu pikir kamu pengen superior, oh kalau ada yang nonton Jurassic Park yang terakhir, itu ada cucunya si kakek, itu cloning anaknya, kalau ada yang ngeh ya. Makanya kemudian si salah satu, eee, aktornya tuh ada yang bilang, "You are doing, kamu juga melakukan hal yang buruk kok," gitu, karena dia meng-cloning anaknya. Tidak hanya meng-cloning dinosaur. Jurassic Park itu salah satu contoh, eee, bagaimana kemudian cloning diterapkan, oke. Eee, bagi saya kurang pas jawabannya Komang ya tadi ya. Kalau misalnya manusia nggak mau disama-samain, nah ini misalnya manusianya yang mau, gimana kan? Ada pendapat lain? Ini saya sebetulnya ya, oke Anissa bilang nggak apa-apa demi tujuan yang baik. Coba Anissa bayangkan ada 2 Anissa tapi yang satu masih bayi dan itu tanpa dari rahim orang tua kamu, kira-kira gimana? Dan yang akan tumbuh besar, sama persis sama kamu gitu, dengan physically just physically the same. Agak menakutkan sih. Kalau misalnya gini ya, seremnya, kalau cloning gini, misalnya gini, aduh agak-agak ini tadi yang secara logika mungkin saja terjadi, tapi kemudian di fase aksiologi dia gagal karena ada nilai-nilai yang menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Misal, oh, jangan pakai nama deh ya, pakai simbol X aja, sebut saja X gitu. X ini, ginjal tuh ada 2 ya, ginjalnya salah satu itu rusak, oke, dari kecil misalnya, terus orang tuanya bilang, "Oke, saya mau" tadi namanya siapa, X ya, "Saya mau X yang kedua karena saya butuh ginjal, tolong cloning si X di tahun kesekian dan tolong transplantasi itu ginjalnya yang si cloning-an masukin ke situ, yang itu saya nggak peduli mau mati mau hidup." Sebegitunya sebetulnya, cloning itu begitu. Ya, karena kalian nggak ngerti cloning ya,
Karena saya pikir semua orang tahu cloning gitu ya, karena dan itu soalnya perdebatan di era tahun 90 sampai 2000 awal ya. Iya saya suka nonton dari kecil, soalnya orang tua saya suka nonton, jadi kadang-kadang nonton yang aneh-aneh juga. Tapi, Cloning itu termasuk ini bukan sih, Miss? Maaf, Miss, izin ya, menjawab. ya nggak apa-apa. Cloning itu termasuk manipulasi bukan? Betul, betul. Rekayasa genetika, karena dia tidak terjadi secara alami. Makanya saya tadi bilang, kamu bayangin ada orang lahir tapi tidak dari rahim kamu. Jadi kalau orang, jadi dia full hasil dari laboratorium. Makanya perdebatan kayak bayi-bayi tabung, ada yang terjadi pembuahan di luar dan kemudian ketika, zigotnya berkembang akan menjadi embrio dan kemudian akan jadi janin itu, eee, banyak juga perdebatan yang, ini, yang kayak gini deh, tahu Kim Kardashian kan? Tahu ya? Eee, Tahu. tahu ya, mostly tahu ya cewek-cewek yang cowok-cowok, mungkin juga tahu harusnya ya Kim Kardashian. Tahu nggak Kim Kardashian itu, mmm, anaknya itu lahir dari surrogate. Ada yang tahu nggak? Surrogate apalagi ya? Nggak ngerti ya? Cloning nggak ngerti, surrogate nggak ngerti, oke. A ada film juga namanya judulnya Surrogate, you can watch it juga, bisa ditonton juga, oke. Jadi, Kim Kardashian ini sudah mencoba untuk hamil sendiri. I think 2, 3 kali kali ya, saya lupa. Dulu saya kerjanya nonton nonton ininya Kim Kardashian, reality show-nya Kim Kardashian yang aduh, eee, The Kardashian itu ya. Cuman sedihnya adalah ketika, nggak ada lagi muncul di e-channel juga udah nggak ada di Indovision, jadi nggak bisa nonton lagi. Kim Kardashian itu sudah setahu saya waktu saya nonton tuh udah 2 kali coba hamil nggak bisa, keguguran terus. Badannya nggak cukup kuat untuk hamil. Akhirnya dia mencari orang lain yang hamil untuk dia dan West, dengan embrio yang berasal dari, sel telur dan juga sel spermanya mereka berdua. Jadi pembuahan itu genetiknya dari ini, tapi kemudian dimasukkan kepada rahim orang lain. Kemudian lahir, ketika lahir dia bilang, "Ini anak saya." Untuk yang ngerti nggak maksudnya? Ngerti? Ya. Jadi kamu hamil tapi kamu nggak Iya, Bu. jadi kamu bisa saja hamil tapi kamu tidak having sex, ya tidak mungkin kan? Kalau kamu having sex sama Kanye West, berarti kamu hamil itu, genetiknya Kanye West dan kamu. Nah ini si Kim sama Kanye West itu, selnya ditemukan, terjadi pembuahan, udah akan jadi embrio, ditanamkan di badan si surrogate. Setidaknya bagi yang Islam kira-kira oke nggak sih? Secara secara, ini, bisa nggak dia bin-nya Kanye West? Atau ibunya dinyatakan bahwa ibunya adalah Kim Kardashian. Secara genetik bisa dibuktikan bahwa benar orang tuanya Kanye West and also, Kim Kardashian. Tapi secara terjadi keluar dari rahim siapa, bukan Kim Kardashian. Nah, kepekaan kalian sebagai manusia dan juga sebagai mahasiswa terhadap nilai-nilai etika ini harus terus diperkaya gitu ya, harus diperbincangkan. Kenapa? Karena yang paling susah itu menghadapi kenyataan dalam hidup. Itu kayak yang tadi nih, kalau saya nggak bilang mana kebayang sih, kan pasti kan kalian masih menganggap Khloe keren banget, Kim Kardashian keren banget, terus saudaranya siapa sih yang bukan Khloe yang keren tuh yang bikin kosmetik brand duluan tuh siapa?
Ada yang Kylie. oh ya Kylie ya, yes. Oh, bukan Kylie, ada yang satunya lagi. Oh, Kylie yang itu ya. Nah, oke. Ada yang tahu nggak bapaknya Kylie itu udah jadi perempuan? Tahu, Bu. Tahu ya, udah Marta tahu. Oke. Yang nggak tahu silakan tanya Marta. Are you sure? Gila aja lu, masa bapaknya jadi perempuan maksud lo? Karena benar, Bruce, namanya Bruce apa sih lupa, Bruce. Kylie itu kan belakangnya bukan Kardashian. Siapa ya? Bruce, gue lupa siapa namanya. Si Bruce itu sudah menjadi perempuan sekarang, namanya Kathleen. Jadi nggak usah jauh-jauh ngomongin etika. Ngomongin etika di ruang kelas, saya mau ngomongin bagaimana seorang dosen harus bagaimana seorang mahasiswa. Susah, kalian nggak mau dengar terus bosen gitu ya. Nih, so Kim Kardashian pada tahu, Kylie pada tahu, tuh bapaknya Kylie udah jadi perempuan sekarang. Lo kebayang nggak kamu, istrinya, mantan istrinya si Bruce, siapa emaknya? Emaknya tuh siapa sih namanya? Saya lupa lagi. Ya pokoknya si ibunya Kim Kardashian dan adik-adiknya itu ya, dia sudah pernah having romance, terus tiba-tiba si yang tadinya adalah suaminya, terus tiba-tiba teman rumpinya karena dia perempuan. Namanya Kathleen, serius. Bukan cloning ya. Kemudian kalian kan juga akan menghadapi bagaimana mungkin beberapa dari kalian yang cewek-cewek juga memfollow orang-orang transgender. Ya, yang suka ini lucu sih gitu ya. Salah satu yang saya pernah tonton dan agak menghibur ketika masa-masa kelam saya adalah si Starsha Boar gitu kan. Terus tapi saya tetap nggak bisa masuk akal bagi saya ketika oke lah ya, saya ngerti deh. Nah ini kan yang apa kan, apa yang terjadi pada apa yang ketika dia mau jadi seorang perempuan, apa yang dia harus miliki kalau dia mau jadi perempuan? Ontologi tadi. Apanya? Dia harus punya breast gitu ya, payudara, dia harus menghilangkan tonjolan di bagian ya alat kelamin dia harus bedain, itu nggak mungkin menonjol lagi seperti sebelumnya. Oke. Awalnya lucu-lucuan saya masih ikutin tuh, terus tiba-tiba etika agama saya berperan. Gak bisa gue nonton ini, gak masuk akal, ya kan? Dia cowok, udah operasi jadi perempuan, begitu dia punya pacar cowok, ganggu pikiran saya. Oke, ini gak masuk akal, etikanya di mana? Ngerti gak? Karena pasti pada yang kadang-kadang bingung adalah orang-orang di bawah, ya ampun kapan kalian menikah? What? Oke, secara negara mungkin negara bisa aja kasih KTP si Starsha Boar itu jadi perempuan, didaftarin, tapi kayak oke, itu nggak make sense banget gitu kalau buat saya. Jadi ya itu karena melakukan operasi kelamin, kenapa bisa ada transgender? Itu karena perkembangan ilmu pengetahuan di kedokteran dan itu di ilmu kesehatan gitu maksudnya ya. Sehingga bahwa operasi di organ itu memungkinkan operasi supaya tampilannya seperti itu, dia harus melakukan ini dan seterusnya. Itu yang membuat kalian menjalani atau tidak menjalani, memilih atau tidak memilih itu hanya etika, agama, norma, dan apa tadi yang membatasinya. Kemudian tadi tiba-tiba jadi enggak gagal. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Sebelum saya tutup, ini udah terakhir. Oke. Nah ini etikanya kalau misalnya usaha baru, udahlah nggak apa-apa lah ini mah. Tadi udah berat-berat banget, ini terlalu ringan jadinya. Dijawabnya nanti besok-besok aja. Oke, ada pertanyaan? Mau nambahin, Miss? Ya, boleh silakan.
mau nambahin yang tadi, kalau misalkan kita boleh hari ini, Miss. Boleh nggak kita mengkloning orang? Itu kan sebenarnya manipulasi ya, Miss. Dari cloning itu juga ada plus minusnya juga. Yang Betul. kita tanya itu boleh nggak mengkloning? Mengkloning itu kan menduplikasi tanpa adanya kita perkembangan natural gitu kita nggak? Ya. nyatuin sel telur sama sel sperma. Itu Ya. sebenarnya nggak boleh sih, Miss, karena kalau kita menyalin fisiknya itu kayak kita melampaui kekuasaan Tuhan gitu. Ya, betul. Lebih ke situnya. Betul. Nah, jadinya jadi, ilmu kedokteran itu juga apa ya, terlalu melampaui lah istilahnya gitu. Ya, oke. Ya, jadi secara perkembangan keilmuan memang memungkinkan gitu ya. Itu yang harus kita ingat. Jadi kemudian bagaimana membatasinya sehingga kan nggak mungkin, nggak etis gitu ya. Itu kan bertolak belakang sama nilai agama. Nah, berarti yang yang bisa membatasi kita supaya kita jadi orang yang baik gitu ya, secara etika, secara nilai agama itu ya kita sendiri. Karena kemudian pilihannya kan ketika misalnya emang mungkin di antara kalian juga ada keluarga-keluarga yang mungkin sulit untuk memiliki anak, kata dia. Apa aja deh caranya. Ada orang kaya banget punya hotel di Bandar Lampung. Dia nggak punya anak. Temennya bilang sama saya, kalau dia bisa punya anak, berapa miliar juga dibayar. Tapi kenyataannya dia memiliki, maksudnya mereka suami istri ini memang tidak mungkin punya anak, dan itu adalah bagaimana kemudian mereka harus menghadapi kenyataan kan gitu loh. Bagaimana kalau yang muslim tuh bahasanya lillahi ta'ala gitu ya, berserah diri kepada Allah itu adalah yang utama. Tapi bagaimana kemudian juga manusia harus berusaha semaksimal mungkin. Cloning, pembuahan di luar rahim, atau misalnya dan yang lainnya tuh memang bisa. Nah, boleh atau tidak, memungkinkan atau tidak terjadi pada kita itu yang menentukan adalah manusia itu sendiri, gitu loh. Ya misalnya sederhana, waktu zaman Krisdayanti jadi artis happening, kalian belum lahir kali ya, tato alis, gitu ya. Nah, ketika kalian akan sulam alis, is it okay? Doable kan? Bisa dilakukan ya? Boleh ya? Bisa dilakukan. Boleh nggak? Bolehnya bagi siapa? Gitu kan? Boleh apakah boleh? Makanya kadang-kadang kalau yang sudah di level sangat berusaha untuk tidak melanggar yang disampaikan oleh agamanya, dia akan lihat, boleh nggak ya gue? Gitu kan. Jadi jangan sampai misalnya tato nggak boleh, terus tiba-tiba karena, tapi kan bisa tato, ya kan? Gimana caranya nih gue? Gue mau tato nih, ya udah. Kalau yang ini kayak pakai kuteks nggak boleh nih, ya kan? Nggak boleh, bisa kita pakai kuteks kan? Ya kan? Kalian pasti punya koleksi kuteks lah. Pada masanya juga saya punya lah koleksi kuteks. Bisa, boleh, bisa pakai kuteks, bisa. Boleh enggak? Nggak boleh kalau mau sholat. Misalnya. Kemudian dunia bisnis berkembang. Bikinlah floral enamel 100.000 satu tubnya misalnya ya. Gitu ya. Jadi udah bisa, boleh pula, bahagia kan, wece-wece gitu kan. Gue bisa dandan. Nah tapi kemudian kan kalian juga secara sadar juga harus lihat, bener nggak boleh floral enamel ini. Kadang-kadang saya juga, ya boleh sih gitu kan. Ya halal sih. Halal, saya pernah sampai ngecek mana yang beneran halal, si kuteks ini beneran halal dan segala macam. Yang bisa certified halal bahkan di negara penghasilnya itu
cuman inglot. Inglot itu harganya 2 kali lipat Flormar sih, ya kan? Inglot tuh mahal kan, hampir 200.000. Nah itu tapi dia certified dari pabriknya juga sudah certified. Karena kalau Flormar tuh ada beberapa produk itu, yang bilang halal tuh cuman orang Indonesia, entah kenapa. Padahal sertifikasi halal, itu di luar negeri secara dari manufaktur itu lebih kompleks, gitu. Yang berani bilang halal dari awal tuh cuman Inglot. Dan yang lain ada satu lagi merek yang lain dan saya lihat itu nggak masuk ke Indonesia. Dan itu adalah, kenapa saya bisa harus cari tahu, karena itu tadi intuisi saya mencari ilmu pengetahuan. Apanya? Apa kandungannya? Gitu. Apa kandungan si ini, apa kandungan si itu, apa kandungan apa yang kemudian menjadi dia bisa dibilang suatu konteks yang halal dan seterusnya. Jadi, bagaimana kita menjaga etika, walaupun namanya bahasanya etika dalam ilmu pengetahuan, tapi sebetulnya sangat terefleksi dalam kehidupan sehari-hari, Dek. Gitu. Gitu ya, kalau saya sih orangnya lebih pengen bahwa yang kita pelajari di kelas itu juga sangat relevan pada bagaimana kalian kemudian memahami kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya di umur 19, 20 itu kadang masih mencari jati diri. Ada yang, alhamdulillah kok kalian memang misalnya, suka lawan jenis. Tapi ada yang masih mempertanyakan apakah saya suka lawan jenis atau sesama jenis. Eee, ada yang masih bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Nah kemudian kalaupun yang misalnya itu ya kan tadi ngomongin operasi plastik dan seterusnya gitu kan, yang kayak kan di beberapa klinik kecantikan ada tanam benang gitu ya, supaya nggak ngerut dan segala macem. Mana yang boleh secara agama dan secara prosedural kesehatan juga sehat. Semoga kalian juga kemudian makin lebih peka. Supaya apa, nanti kalaupun misalnya mau buka peluang bisnis, atau mau buka apa, itu kalian sesuai dengan keyakinan gitu, sesuai dengan apa yang kalian percayai. Percayai ini bukan cuman agama loh, Dek, tapi prinsip gitu ya, prinsip pribadi yang kemudian diperkuat oleh agama, nilai keluarga, eee, apa nih, jaringan pertemanan yang kalian miliki dan seterusnya. Itu jadi kalian semakin baik menjadi individu gitu. Itu kalau saya. Jadi walaupun kita ngomonginnya agak ada bahasa susahnya, aksiologi, epistemologi, ontologi gitu ya, itu bahasa susahnya dan bagaimana kemudian perkembangan ilmu teknologi dan seterusnya. Tapi saya even dari Kutex sampai ke Kim Kardashian, Kylie, dan juga papanya Kylie yang udah nggak papanya lagi. Ya iya kan, bayangin dong dia Bruce yang udah tadi namanya Bruce jadi Kathleen. Terus kalau anaknya ketemu bapaknya dia manggilnya dad atau mom. Masa momnya ada 2? Kan bingung nih kalau untuk kita yang logikanya cuma segini aja. Nanti silakan dicari tahu ya apa yang dimaksud dengan Kathleen, yang dimaksud dengan oleh saya gitu ya. Semoga buat bahan rumpian hari ini bisa lah ya, cukup lah ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tolong, Vclass-nya diakses ya, yang itu diakses saja. Semoga tidak susah sih. Kayaknya sih enggak sih Bu, seingat. Ya. Vclass-nya error, nggak bisa dibuka. Iya, Bu, dari tadi. Oh ya, biasanya siang bisa. Ini, nanti kalau bisa, nanti saya buka sampai malam. Kalau nggak bisa dan nggak bisa diakses, sabar aja nanti saya buka nanti sampai malam. Tadinya saya tutup aktivitasnya sampai jam 10 sih ya. Cuman memang ini Vclass ini dari kemarin, bayangin di Fkeep aja ada 1000 akun Vclass. 1000 kelas bikin. Di Visip kayaknya cuma nyampe 200-an. Sedangkan kita ada 8 fakultas ya. Ada 8 fakultas jadi ya, sepertinya traffic. Jadi sabar saja. Nanti saya kalaupun siang nanti kontak aja nanti saya, perpanjang waktu pengerjaannya. Itu ya. Ada lagi selain Vclass? Cukup ya? Ibu, Ya. mohon maaf bisa ini nggak Bu tunjukin lagi yang slide mana ya tadi? Ini Bu, epistemologi. Yang ini atau yang ini?
Ya, ini Bu penjelasannya. Oke, yang ini ya. Sebetulnya kalian bisa download, cuman belum bisa buru-buru download ya. Nanti bisa download, sudah saya sediakan juga ini ya. Ya, udah Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Ya. boleh Bu? Boleh. Nama saya Lisa Sumawati. Sebelumnya saya mau bertanya perihal bipolar dan mood swing, Bu. Oke. Kalau kan sekarang ini marak anak-anak di underage atau di bawah umur tuh ngerasa kayak diri mereka tuh kurang dapat perhatian dari orang tuanya. Ya. Ya nggak tahu karena kesibukan orang tuanya atau apapun yang ya intinya adalah latar belakang di balik itu. Kalau misalnya orang tua terlalu nyalahin anaknya, itu pure kesalahan anaknya itu atau orang tuanya, Bu? Karena kan banyak anak yang merasa tertekan karena orang tuanya, jadi mereka ngerasa semua hal yang mereka lakuin itu salah, Bu. Jadi bipolar dan mood swing itu termasuk penyakit yang disebabkan oleh apa, Bu? Dan apakah itu pure kesalahan anak itu sendiri atau ada pengaruh dari orang tua juga? Ya, cukup, Bu. Makasih. Thank you. Ini kita ngobrol biasa aja lah ya. Maksudnya kalau bipolar itu penyakit dan itu harus didiagnosa oleh yang memiliki ilmunya gitu. Jadi kalau misalnya karena balik lagi ke film ya, tukang nonton film. Ada yang sampai ada Sibyl, novel juga ada, itu sampai 9 karakter bisa muncul di satu orang. Split, tapi itu terlalu ekstrem sih kalau nonton Split. Itu terlalu komikal gitu ya. Tapi biasanya merefleksikan yang sebetulnya terjadi di kehidupan nyata. Kalau mau menyatakan diri kita bipolar, harus dicek ke psikiater. Ya, bukan psikolog ya, psikiater. Karena mungkin harus ditangani. Apakah kemudian karakter yang muncul itu adalah satu buruk satu baik gitu, ataukah bagaimana kemudian itunya? Memang orang tua, lingkungan kita di dalam rumah itu sangat berperan dalam pembentukan karakter kita. Nah, yang seringkali juga miss mungkin atau yang seringkali susah sekali didapatkan adalah bagaimana tiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk membentuk diri kita masing-masing. Who we are we are defined. Siapa kita ini yang kita sendiri yang mendefinisikannya, menjelaskan siapa kita. Dan kalian adalah generasi yang sengsara banget. Kenapa? Karena apapun yang kalian lakukan itu dinilai oleh netizen bermulut tajam. Gitu ya. Yang kalian pikirin adalah bagaimana foto kalian keren di profil, walaupun hidup kalian sengsara banget. To be who you are, untuk menjadi diri kamu apa adanya itu sangat sulit. Karena kamu lahir di era yang sangat berkembang teknologinya, sangat instan interaksinya, begitu. Jadi itu adalah struggle yang kemudian harus dipahami oleh kids zaman now. Kalau saya juga pernah ngalamin, saya marah sama orang tua, saya marah sama kakak-kakak saya benci sama semua orang yang ini. Tapi kalau saya menemukannya kembali, karena ada satu titik balik, kemudian saya menemukannya melalui agama saya, melalui Islam, dengan Islamnya saya, gitu. Itu kalau saya. Kalau misalnya yang salah, ya you still can blame all that. Kita semua bisa nyalahin semua yang terjadi di sekitar kita. Kita bisa nyalahin itu, nyalahin ini, nyalahin itu, nyalahin itu. Terus pertanyaan yang sebetulnya harus dijawab, emang kamu udah ngapain aja? Udah ngapain aja? Tuh. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ada juga yang kondisinya tidak terlalu beruntung lah. Kalau yang keluarganya happy, uang jajannya cukup, senang-senang aja gitu ya. Mana ada juga kadang orang
tuanya, tidak perhatian, duit pas-pasan, teman-teman kayaknya judgmental banget, mau berdiri aja susah gitu. Istilahnya begitu ya. Ada beberapa orang bilang itu bisa jadi penyakit depresi, karena depresi. Maka dia harus ketemu psikiater, bukan psikolog. Dia harus dibantu dengan obat. Nah, dia sampai depresi gitu ya. Tapi ada juga yang sebetulnya memandang ya kamu bisa, gitu. Kalau harus bisa, orang lain juga bisa. Ada anak mahasiswa saya, dia bilang, Bu Gita, kakak saya di penjara, bapak saya ditinggal ibu saya, gitu, dan seterusnya. Dia sebetulnya lagi proses bikin skripsi sama saya waktu itu. Saya cuma bisa bilang, gak apa-apa, jangan bikin stres. Saya nggak mengharuskan kamu jadi sarjana. Cuman kalau nanti 5 tahun lagi kamu nggak jadi sarjana, tiba-tiba kamu mikir, saya nggak jadi sarjana. Cuma satu pesan saya, kamu jangan nyesel. Besoknya muncul lagi. Kamu mau bilang kamu dalam kondisi terpuruk, iya oke. Teman saya ada yang bapaknya meninggal dari kecil, ibunya single parent, dia 5 beradik. Ya rumahnya memang di tempat yang strategis, tapi duit makan itu beda deh nyarinya. Ya, kalau kamu mau bayangin you are in the worst part of yourself, jangan pikir itu sudah cukup buruk. Orang lain juga ada yang lebih buruk dan bisa came up, bisa keluar dari situ. Jadi kadang-kadang kita juga harus sering sharing gitu ya, juga sering mengeksplorasi diri. Salah satu yang membantu saya juga gitu ya, ini saya ngomongin based on my own experience. Saya membaca novel, novel itu kadang-kadang kan ada konflik kan, kayak di film-film Korea, "Duh gue pengennya begini," gitu, tapi kan dia juga menunjukkan konflik-konflik kehidupan yang sebetulnya it does happen gitu, itu terjadi kok di dunia nyata. Nah itu tuh, ya udah baca novel yang banyak, novel yang bikin kita bisa mengekspresikan diri kita, bisa nangis, bisa ketawa. Kalau saya generasi yang masih banyak baca komik kan, gitu, bukan menghabiskan waktu lihat Instagram, si ini liburan ke sana, si ini habis ke kafe sana, si ini habis beli baju baru, si ini baru, nggak kayak gitu loh. Saya di kehidupan yang I'm on my own gitu, saya di dalam diri saya sendiri. Makanya yang tadi kita perbincangkan sebetulnya adalah bagaimana kemudian kalian memiliki kesadaran beretika dengan baik. Gitu. Baik itu secara agama, sosial, ataupun yang lain. Sehingga ketika ditabrakkan kepada kenyataan-kenyataan yang berkaitan sama perkembangan. Ya tadi, operasi kelamin, ya kan? Bahasanya aja transgender, operasi kelamin. Kemudian bayinya dan disitunya. Itu jadi kalian juga bisa memahami itu gitu. Nah, apakah kemudian mau nyalahin siapa? Oh, gak bisa. Kalaupun misalnya diiniin nanti biasanya ditemukan semua pihak ditemukan dan kemudian dibilangin, oke, berarti kalau kita mau dalam kondisi optimum, A harus begini, B harus begitu, C harus begini, D harus begitu. Kemudian semua harus berkontribusi. Kemudian ketika yang A, B nggak mau kontribusi, C dan D harus melakukan sesuatu. Begitu C juga nggak mau, D harus melakukan sesuatu. Maka kamu udah punya KTP sekarang, punya tanggung jawab atas diri kamu masing-masing. Gitu. Saya tidak menyarankan kamu untuk kabur dari rumah ya misalnya kalau kamu ada masalah, tapi gini deh. Pastikan kamu bisa makan, pastikan kamu tahu bagaimana orang tua kamu menyediakan makanan, baju, dan yang lain-lainnya dengan sebatas kemampuan dia. Mungkin dia nggak ngasih yang terbaik bagi kamu, tapi itu yang paling dia bisa. Gitu. Nah itu yang kemudian juga balik lagi. Ketika nanti kamu akan menikah dan bertanggung jawab pada keluarga kamu, pada pasangan kamu, atau pada anak kamu in the future,
seberapa halal atau seberapa haram uang yang mau kamu masukin. Nah itu kan etika tuh. Makanya sangat kemudian dalam kehidupan, perkembangan iptek juga, dan juga tumbuh kembang kehidupan, si yang namanya nilai agama itu sangat berperan. Nilai sosial juga berperan. Tapi biasa yang paling signifikan, setidaknya yang terjadi pada saya itu nilai agama yang paling sangat berperan. Kalau enggak, kalau kita cuman mau ngikutin apa yang kita rasa, tenang. Manusia itu tidak pernah mau kalah. Manusia itu selalu ingin menangnya saja. Manusia itu ego sentrisnya sangat tinggi. Itu yang juga kita harus sadari, bahwa manusia ini sangat serakah kalau tidak dikontrol oleh nilai-nilai tadi. Gitu. Kurang lebih itu ya gambaran dari pengalaman saya dan juga secara umumnya begitu. Ada lagi closing? Cukup? Ya Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Oke, siap. Terima kasih. Oke, saya cukupkan ya. Kita sudah di jamnya juga. Ternyata cukup lama dengan drama putus nyambung. Dan, Ibu, ya. izin bertanya sekali. Ya. Sekali lagi. Ini mengenai kontrak belajarnya di Fiklas nggak ada ya Bu? Nggak ada. Kalau kemarin Bu Erna sudah. Bu Erna kemarin udah share. Harusnya itu berlaku untuk 1 semester. Kalau nggak nanti saya siapkan dokumennya. Karena itu per mata kuliah ya, bukan per dosen, per mata kuliah harusnya. Gitu. Kalau untuk nilai di Fiklas kan semua akan tersajikan nilainya berapa. Untuk persentase, untuk saya sendiri akan biasanya saya dibebankan juga 50%. Saya lebih suka ujian itu hanya 20%, jadi 30 di komponen tugas. 30% itu di komponen tugas, komponen kuis itu antara 5-10%. Begitu. Ini karena saya belum bisa menskenariokan tugasnya apa saja, tapi untuk yang minggu depan dan seterusnya silakan saja lihat yang itu dulu, tapi itu belum saya perintahkan ya. Karena itu kan untuk materi yang tahun lalu. Untuk penugasan yang tahun lalu. Tahun lalu kita masih tatap muka masih enak ngebagi ininya. Ini kan saya kalaupun saya mau pembagian kelompok, saya harus tahu peta lokasi kalian. Entar saya harus nanyain alamat. Tapi adanya saya nyusahin saya. Si ini rumahnya di Sukarame, si ini nggak mungkin kan orang yang di Raja Basa saya satu kelompoknya sama orang yang rumah di Panjang. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya ngapain ngasih tugas kelompok gitu. Lebih baik saya berikan tugas individu namun bebannya tidak seperti beban tugas kelompok. Kalau kalian akan baca yang instruksi di Fiklas itu untuk beban tugas kelompok. Jadi kurang lebih tematiknya sama tapi mungkin bebannya akan saya turunkan. Ntar saya pertimbangkan dulu. Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih semuanya sudah hadir di mata kuliah ini. Semoga memberikan insight dan juga dan juga wawasan dan pandangan. Kalau saya orangnya lebih, karena ini ngomongin pendidikan etika dan kearifan lokal, relevansinya kalau saya lebih kepada outcome-nya. Nanti kalian jadi lebih baik nggak gitu. Jadi bukan hanya jawabannya jadi bernilai 100 gitu, tapi secara kepribadian dan secara etika juga kalian bisa dinilai 100. Bukan cuma sama saya tapi juga oleh masyarakat dan orang lainnya. Gitu ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.